Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan video ngebahas soal-soal latihan untuk ujian semesternya. Soal nomor 1 sampai soal nomor 8 udah kita bahas pada video pertama. Sekarang kita ngebahas soal dari nomor 9 sampai soal nomor 15 nanti. Karena soal nomor 16 materinya udah mulai berbeda. Nah, di soal nomor 9 ini masih berkaitan dengan fungsi kuadrat, parabola. Kan kita sebelumnya udah belajar kan fungsi parabola. Nah, katanya persamaan fungsinya fx sama dengan mx kuadrat ditambah 2m kurang 3x ditambah m tambah 3. Maka berapa batas-batas nilai m yang memenuhi? Untuk mengetahui berapa batas-batas nilai m, lihat grafik fungsinya. Kita hanya perlu melihat ciri-cirinya. Kalau ada grafik fungsi seperti ini, yang pertama lihat dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, berarti nilai a-nya harus positif atau a-nya besar dari 0. Memotong sumbu x gak? Nggak motong sumbu x. Karena nggak motong sumbu x, maka nilai d-nya, ingat kalau dia nggak motong sumbu x, nilai d kecil dari 0. Oke? Kita belajar kalau dia motong sumbu x, d-nya besar dari 0. Kalau dia nyinggung sumbu x, kayak gini, pas ada satu titik di sumbu x-nya, maka nilai d-nya sama dengan 0. Kalau dia tak motong sumbu x, maka nilai d-nya kecil dari 0. Oke? Nah, yang tak motong sumbu x kan nanti ada dua. Ada yang berada di atas, ada yang berada di bawah. Kalau dia berada di atas kayak gini, di atasnya sumbu x, maka nilai a-nya positif, nilai d-nya kecil dari 0. Nah, sekarang lihat fungsinya, persamaannya. A-nya itu berapa? M. Oke, A adalah koefisien x kuadrat, berarti A-nya M. Terus nilai B-nya berapa? 2M kurang 3. Oke, dan nilai C-nya adalah yang nggak punya X. Berarti M tambah 3 ini yang kita sebut sebagai C. Nah, syarat pertama dari grafik ini, ciri-ciri pertamanya, nilai A-nya positif atau nilai A-nya besar dari 0. Maka M-nya besar dari 0, karena A sama dengan M. Kita simpan, ini yang pertama. Yang kedua, nilai D-nya kecil dari 0. D kecil dari 0. D diskriminan. Apa nilai diskriminan? B kuadrat kurang 4AC kecil dari 0. B kuadrat, berapa nilai B-nya? 2M kurang 3. Berarti 2M kurang 3 dikuadratkan, kurang 4 kali A. Berapa A-nya? M. Dikali C. Berapa C-nya? M tambah 3. Kecil dari 0. Oke? Ini dikuadratkan jadi berapa? 4M kuadrat dikurang 2 kali 2 4M kali 3 jadi berapa M? Min 12M. Min 3 dikuadratkan tambah 9. Min 4M ini kalikan ke M lagi, min 4M kuadrat. Min 4M kali 3 jadinya min 12M kecil dari 0. Nah, sekarang coba lihat 4M kuadrat kurang 4M kuadrat habis. Min 12M, min 12M jadi berapa? Min 24M kecil dari 9, pindah ke sana. Jadi min 9. Kita bagi min 24. Oke, jadi berapa ini? Jadi M kecil dibagi min, maka hasilnya adalah jadi besar, dia berubah tanda. Min 9 bagi min 24 jadi 9 per 24. Sederhanakan, M besar dari sama-sama dibagi 3, 3 per 8. Yang ini M besar dari 0. Yang ini kita dapatnya M besar dari 3 per 8. Maka yang memenuhi dua-duanya yang mana? Ini besar dari 0. 0 ada di kirinya 3 per 8 ya. Kalau besar dari 0 berarti kanannya 0. Besar dari 3 per 8, 3 per 8 ada di kanannya 0. Besar dari 3 per 8 berarti juga ke kanan. Yang memenuhi dua-duanya berarti daerah ini. Maka daerah ini penyelesaiannya adalah M besar dari 3 per 8. Ketika kita punya dua syarat yang harus kita gabungkan, yang harus memenuhi dua-duanya, maka ya nanti kita gabungkan pertidaksamaan yang kita peroleh. Biar aman, pakai garis bilangan menggabungkannya. Oke, maka jawabannya M besar dari 3 per 8. Jadi jawabannya adalah B. Oke, kita lanjutkan. Nah, sketsa grafik fungsi rasional berikut. Oke, nah dalam fungsi rasional, kita bahas dulu fungsi rasional atau fungsi pecahan. Pada fungsi pecahan, setiap kita punya persamaan, misalkan hx sama dengan
fx yang dibagi sama gx, maka ada beberapa hal yang perlu yang penting kita ketahui. Yang pertama, daerah asal. Daerah asal dari fungsi pecahan itu adalah gx yang nggak boleh sama dengan 0. Si gx ini nggak boleh sama dengan 0, maka itu adalah daerah asalnya. Oke? Terus berikutnya kita ambil contohnya dulu. Misalkan kita punya persamaan fx sama dengan 2x kurang 5 per x tambah 3. Nah, si gx ini adalah penyebutnya. Jadi penyebutnya itu nggak boleh sama dengan 0. Pokoknya gx adalah penyebut dari pecahannya. Penyebut pecahan ini siapa? X tambah 3. Maka daerah asalnya atau domain itu adalah X tambah 3 nggak boleh sama dengan 0. Plus 3 boleh kita pindahkan kanan. Jadi X nggak boleh sama dengan min 3. Maka ini daerah asalnya. X yang nggak boleh sama dengan min 3. Kemudian berikutnya ada asimtot namanya. Asimtot. Ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Untuk asimtot tegak dulu. Asimtot tegak. Asimtot tegak adalah garis X. Oke? X sama dengan mana? Ya lawannya ini tadi. Kalau daerah asalnya X tidak sama 3, maka asimtot tegaknya X sama dengan 3. Jadi asimtot tegak diperoleh dari penyebut si gx yang disamakan dengan 0. Gx ini adalah penyebutnya. Berarti kalau asimtot tegaknya, tinggal ini ubah jadi sama dengan X sama dengan min 3. Itu kita sebut asimtot tegak. Nah, apa itu asimtot tegak? Asimtot itu adalah garis yang tak akan pernah dipotong oleh kurva yang kita punya. Ini kita buat dulu asimtot tegaknya. Ini kan X tegak sama dengan 3 kan. Terus ada asimtot datar nanti. Asimtot datar. Asimtot datar adalah asimtot yang diperoleh dari garis Y. Oke. Kalau kita punya Y sama dengan fx per gx, atau kalau dia fungsi rasional pecahan masing-masingnya, fx sama gx-nya adalah persamaan linear. Atau kalau kita buat bentuk umumnya, ax pangkat n tambah bx pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Yang di bawahnya juga px pangkat n tambah qx pangkat n kurang 1 dan seterusnya. Maka asimtot datarnya, kalau fungsinya berbentuk seperti ini, maka asimtot datarnya itu adalah y sama dengan a bagi p. Y sama dengan a yang dibagi sama p. Apa itu a? A adalah koefisien x pangkat tertinggi yang ada di atas, dan p adalah koefisien x pangkat tertinggi yang ada di bawah, dan pangkatnya harus sama. Oke? Pangkatnya harus sama. Kalau pangkatnya berbeda, maka nanti ya tergantung siapa yang lebih besar. Oke? Pangkatnya harus sama. Jika pangkatnya beda, kalau pangkat di atas lebih besar dari pangkat di bawah, maka itu dia nggak punya asimtot datar. Oke? Kalau seandainya pangkat di bawah lebih tinggi, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Jika pangkat di bawah lebih tinggi, pangkat menyebutnya lebih tinggi daripada pangkat di atas, lebih tinggi daripada pangkat pembilangnya, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan 0. Ini belajarnya nanti di bab limit, belajar lebih detailnya. Nanti belajar di kelas 11. Oke? Y sama dengan 0. Oke, untuk setiap bentuk seperti ini. Asimtot datarnya a bagi p kalau pangkatnya sama-sama n. Tapi kalau di bawah lebih tinggi, maka asimtot datarnya y sama dengan 0. Kalau di atas lebih tinggi, maka dia nggak punya asimtot datar. Oke? Kita lihat contohnya. Oh ya, apa itu asimtot? Kalau kita punya gambar, kayak gambar inilah. Gambar di sebelah ini. Asimtot adalah garis yang nggak mungkin dipotong oleh kurva. Nah, garis putus-putus warna merah ini kita sebut sebagai asimtot tegak. Garisnya, jadi kurva yang ada mengikuti garis ini, mengikuti garis asimtot terus-menerus, tapi nggak akan pernah motong. Ke atas dia akan makin lama makin dekat sama garis putus-putus ini. Ke bawah yang ini juga makin lama makin dekat, tapi nggak pernah motong. Asimtot datar yang mana? Asimtot datar yang ini.
Ini asimtot datar. Jadi asimtot datar dan asimtot tegak digunakan fungsinya untuk membuat kurva sebagai acuan dalam membuat kurva. Oke? Nah, sekarang lihat gimana cara ngitungnya? Ya pakai yang tadi. Asimtot tegak, Gx-nya 0, penyebutnya sama dengan 0. Kalau asimtot datar, tinggal dibagi pangkat yang di atas sama koefisien yang di atas sama yang di bawah. Kalau asimtot datar, tinggal dibagi A sama P kalau seandainya pangkat X-nya sama atas sama bawah. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 10 ini. Sketsa grafik rasional fx sama dengan 2x kurang 2 per 2 kurang x. Untuk mengetahui yang mana sketsanya, kita bisa berpatokan pada asimtot. Oke? Kita mulai dari asimtot tegak. Gimana cara memperoleh asimtot tegak? Yang di bawahnya samakan dengan 0. 2 kurang x samakan dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2 adalah asimtot tegaknya. Ini asimtot tegaknya x sama dengan 2 nggak? Iya. Oke. Ini juga nggak? Iya juga. Ini? Enggak. Di x sama dengan 2. Jadi ini garis x sama dengan 2. Ini nilai x-nya sama dengan 2. Karena kurvanya memotong x sama dengan 2, berarti x sama dengan 2-nya bukan asimtot tegak. Jadi ini salah. Ini asimtot tegaknya x sama dengan 2 nggak? Enggak juga. Berarti ini salah. Oke? Ini, ya ini benar. Asimtotnya x sama dengan 2. Berarti antara A, B, atau E. Sekarang cari asimtot datar. Asimtot datar, karena kita punya y sama dengan 2x kurang 2 per 2 kurang x, koefisien x, pangkat x di atas sama di bawah sama nggak? Sama. Maka cari aja koefisien x paling tingginya, koefisien dari x pangkat tertinggi. Ya karena cuma ada x saja, maka bagi aja ini sama ini. Jadi koefisien asimtot datarnya itu adalah garis y sama dengan berapa koefisien x di atas? 2. Koefisien x di bawah? Min 1. Berarti 2 bagi min 1. Min 2. Yang mana yang y sama dengan min 2? Ini benar y sama dengan min 2. Oke? Ini? Enggak. Y sama min 2-nya dipotong. Ini benar nggak y sama min 2? Benar juga. Maka pilihan jawaban kita tinggal A atau enggak E. Nah, gimana cara menentukan mana yang benarnya? Ambil satu titik. Misalkan kayak gini nih. Ini titiknya 3,0. Ini ada angka 3,0 enggak? Enggak ada. Ambil satu titik. Kalau x-nya atau kalau kita ambil y-nya sama dengan x-nya sama dengan 0. Kalau x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 2, min 2, 2 kurang 0, 2. Jadi min 1. Mana yang melalui titik 0, min 1? 0, min 1. X-nya 0, Y-nya min 1. Ini dia, 0, min 1. Berarti yang E yang benar, yang A-nya salah. Oke? Lanjut. Nomor 11. Nah, ini masih fungsi rasional tadi lagi. Kita punya fungsi fx sama dengan x kurang 1 per 1 tambah 2x. Mana pernyataan yang benar? Oke. Kita mulai dari yang pertama, daerah asal. Daerah asal. Apa syarat daerah asal tadi? Penyebut. Kalau kita punya fungsi pecahan, daerah asalnya adalah penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Siapa penyebutnya? 1 tambah 2x nggak boleh sama dengan 0. Berarti 2x nggak boleh sama min 1. 1 yang pindah ke sana. Berarti x nggak boleh sama dengan min 1/2. Bilangnya apa? Daerah asal fungsi f adalah x di mana x nggak sama setengah. Dia berapa? Min setengah. Oke? Berarti ini benar salah? Salah. Oke. Kemudian gimana dengan daerah hasilnya? Daerah hasil pada fungsi rasional, ini yang tadi Kak lupa terangkan daerah hasil. Pada fungsi rasional, ini kita tulis lagi. Pada fungsi pecahan fx hx sama dengan
fx per gx. Kalau daerah hasil domainnya, daerah asal domainnya penyebut si gx ini nggak boleh sama dengan 0. Oke. Terus kita udah bahas tadi asimtot datar sama asimtot tegak. Kalau asimtot tegak itu adalah diperoleh dari gx sama dengan 0. Si gx-nya samakan dengan 0. Oke. Terus asimtot datar diperoleh dari asimtot datar y sama dengan koefisien x tertinggi di atas bagi koefisien x di bawah. Oke. Koefisien x atas bagi koefisien x yang di bawah. Ini pangkat tertinggi. Kalau dia fungsi rasionalnya sama-sama persamaan linear, maka x-nya saja. Oke, koefisien x pangkat n di atas dengan koefisien x pangkat n di bawah. Pangkatnya sama. Kalau pangkatnya nggak sama, yang bawah lebih besar, maka jawabannya 0. Oke. Nah, daerah hasilnya yang menjadi daerah hasil y nggak sama dengan asimtot datar. Oke. Jadi kalau mau cari daerah hasil, cari dulu asimtot datarnya berapa. Oke. Jadi kita cari dulu asimtot datar. Asimtot datar. Berapa x pangkat tertinggi di atas? X saja. X pangkat tertinggi di bawah 2x. Maka asimtot datarnya, karena ini x-nya pangkatnya udah sama, bagi aja koefisien atas sama koefisien bawah. Koefisien atas berapa? 1. Koefisien bawah 2. Maka asimtot datarnya 1/2. Oke? Berarti nomor 3. Benar. Nah, gimana dengan daerah hasil? Daerah hasil itu y yang nggak sama dengan asimtot datar. Berarti y nggak sama dengan asimtot datarnya setengah. Berarti daerah hasilnya y yang nggak sama setengah. Berarti nomor 2 juga benar, nomor 3 benar. Maka jawabannya 2, 3. Gimana dengan nomor 4, asimtot tegak? Nah, untuk mencari asimtot tegak si gx yang samakan dengan 0. Siapa itu gx? Penyebutnya. Sini penyebutnya siapa? 1 tambah 2x. Jadi 1 tambah 2x yang disamakan dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1, x sama dengan min setengah. Inilah asimtot tegaknya. X sama dengan min setengah. Ini bilangnya x sama dengan min 2. Berarti salah. Maka jawabannya 2 sama 3. Oke? Lanjut. Nah, ini masih berkaitan sama asimtot tegak dan asimtot datar. Kita punya fx sama dengan 1 kurang 4x per ax kurang 6. Katanya berpotongan antara asimtot datar sama asimtot tegaknya di titik 3, B. Oke. Ini sumbu x. Ini sumbu y. Nah, asimtot datar sama asimtot tegaknya berpotongan di 3, B. Anggap aja ini. Ini asimtot datar. Terus ini asimtot tegak. Ada titik potongnya? Ada. Di sini. Katanya titik potongnya berapa? 3, B. Berarti ini nilai x-nya 3, ini nilai y-nya b. Oke? Berarti kita udah pasti tahu asimtot tegaknya adalah x sama dengan 3. Ini kan garis asimtot tegak x sama dengan kan? X sama dengan 3 asimtot datarnya. Asimtot tegaknya adalah ini dan garisnya adalah garis x sama dengan 3 karena berada di titik x sama dengan 3. Nah, asimtot datarnya apa? Karena ini titiknya B, maka asimtot datarnya adalah y sama dengan b. Oke? Sekarang kita mulai. Gimana cara menghitung asimtot tegak? Asimtot tegak diperoleh dengan menyamakan penyebut ini dengan 0. Ax kurang 6 nilainya sama dengan 0. Berarti Ax sama dengan 6 dan X sama dengan 6 per A. Ini nilai asimtot tegak. Dan kita udah dapat asimtot tegaknya adalah X sama dengan 3. Berarti tinggal ganti X-nya sama 3. 3 sama dengan 6 per A. Kali silang A-nya ke sana, 3 ke bawah. Berarti A itu sama dengan 2. 3 itu 6 bagi 2 kan? Oke. Jadi si fx-nya udah lengkap persamaannya. 1 kurang 4x per ax kurang 6. Yang ditanya B, apa itu nilai B? B itu adalah nilai asimtot datar. Asimtot datar. Oh iya, A-nya udah ada ya. A-nya berapa? 2, berarti A ini kita ganti sama 2. Nah, gimana cara mencari asimtot datar?
Pada persamaan ini, asimptot datar adalah koefisien X di atas yang dibagi sama koefisien X di bawah. Jadi berapa? Min 4 bagi 2. Dan nilainya sama dengan B. Asimptot datar adalah B. Berarti B sama dengan berapa? Min 4 bagi 2? Min 2 sama dengan B. Maka itu jawabannya. Paham? Asimptot tegak, si penyebut, samakan dengan 0. Asimptot datar, kalau dia sama-sama persamaan linear atas sama bawahnya sama-sama X pangkat 1, maka tinggal koefisien X di atas bagi koefisien X di bawah. Kalau dia sama-sama pangkat 2, ya berarti koefisien pangkat 2 di atas bagi koefisien pangkat 2 di bawah. Oke? Pokoknya koefisien X pangkat tertinggi di atas dibagi koefisien X pangkat tertinggi di bawah kalau pangkatnya sama. Kalau pangkat di atas lebih tinggi, maka dia nggak punya. Kalau pangkat di bawah lebih tinggi, maka asimptot datarnya adalah Y sama dengan 0. Oke? Lanjut, soal nomor 13. Diketahui fx sama dengan x kuadrat tambah 4x, gx sama dengan akar 2x kurang 6. Daerah asal fungsi fx sama dengan f tambah gx. Oke. Ini terutama berkaitan sama fungsi akar. Fungsi akar. Kalau kita punya fx sama dengan akar gx, maka domainnya atau daerah asalnya itu akan selalu si gx yang di dalam akar harus besar sama dengan 0. Oke, ini domainnya. Kenapa? Karena yang di dalam akar itu nggak boleh negatif. Kalau 0 boleh, berarti yang dalam akar atau kalau di sini si gx besar sama 0. Oke. Nah, ini fungsinya bukan daerah asal gx yang ditanya, berarti tapi daerah asal fx tambah gx. Ini hx harusnya. Hx sama dengan f tambah gx. Ya tambahin aja. X kuadrat tambah 4x ditambah gx-nya berapa? Akar dari 2x kurang 6. Fungsi kuadrat itu nggak ada syarat domainnya. Oke? Untuk fungsi kuadrat nggak ada syarat domainnya. Untuk fungsi linear juga nggak ada syarat domainnya. Yang ada syarat domainnya itu hanyalah fungsi pecahan yang tadi. Fungsi pecahan yang ada syarat domain ya. Yang punya syarat domain. Fungsi pecahan, lalu fungsi akar, sama fungsi logaritma. Kayaknya kalau di kelas 10 ini kita nggak belajar fungsi logaritma. Oke? Ini 3 yang ada syaratnya. Nah, karena ini fungsi kuadrat, ini nggak ada syaratnya. Maka ini biarkan saja kalau kita mau cari domain. Nggak ada syarat dari fungsi ini. Oke? Nggak ada syarat untuk domain dari fungsi ini. Yang ada syaratnya cuma ini. Maka ini yang kita gunakan sebagai syarat domain. Maka domainnya, ketika kita punya akar, maka domainnya adalah yang di dalam akar 2x kurang 6 harus besar sama dari 0. Oke? 2x besar sama dari 6. Kalau kita bagi 2, maka x besar sama 3. Maka ini syarat dari fungsi, daerah asalnya. Ini adalah daerah asalnya. X besar sama 3. Maka jawabannya yang mana? E jawabannya. Oke? Lanjut. Nomor 14. Nah, ini operasi fungsi. F kurang G. Ya, ini operasi fungsi. Tinggal dikurangkan saja. F kurang Gx. Berarti sama dengan F-nya berapa? 4x kurang 1 dikurangi sama Gx-nya berapa? 7x kurang 5 per 2x tambah 3. Ini jangan lupa kita kurung. Ini kurung juga. Yang ini pecahan, yang ini nggak pecahan. Maka diapakan dulu? Samakan penyebutnya. Sama-sama jadi 2x tambah 3. Oke. Nah, si 4x kurang 1 ini kalau dibuat penyebutnya awalnya kan 1 kan? Maka kalau disamakan penyebutnya jadi 2x tambah 3, 1 kali 2x tambah 3, maka si 4x kurang 1 kalikan juga ke 2x tambah 3. 4x kurang 1 dikali 2x tambah 3. Dikurang. Ini karena penyebutnya udah 2x tambah 3 sama kayak gini, maka nggak ada yang berubah. 7x kurang 5. Nah, sekarang kita kalikan. Yang atas kalikan. 4x kali 2x, 8x kuadrat. 4x kali 3 tambah 12x. Min 1 kali 2x, min 2x. Min 1 kali 3, min 3. Kurang 7x, min kali min 5 jadi plus 5. Dibagi 2x tambah 3.
8x kuadrat, 12x kurang 2x, 10x kurang 7x jadi 3x. Min 3 tambah 5 jadi berapa? Plus 2 dibagi 2x tambah 3. Tinggal cari mana yang cocok. C jawabannya. Oke? 15. Ini udah berkaitan sama fungsi komposisi. Fx tambah 1 sama dengan x kuadrat ditambah 5x tambah 6. G kurang Fx atau Gx kurang Fx sama aja. Sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 9. Ditanya apa rumus dari Gx. Nah, sebelum kita kurangkan, ini ubah dulu. Di sini kan tertulis Fx, sementara di sini tulis Fx tambah 1. Gimana cara mengubahnya menjadi Fx? Cara dasarnya, cara standarnya, lakukan pemisalan. X tambah 1 itu misalkan sebagai T. Berarti kalau X saja, satunya pindah, T kurang 1. Nah, sekarang kita ganti. Fx tambah 1. Fx tambah 1 itu udah dimisalkan sebagai T, maka jadi Ft. X kuadrat, X itu nilainya T kurang 1. Berarti ini T kurang 1 kuadrat. Tambah 5 kali X itu T kurang 1, ditambah 6. Ini sebenarnya bagian udah masuk ke fungsi komposisi. Pokoknya caranya kayak gini. Kalau kita mau ngubah ini menjadi X, maka misalkan ini sebagai T dulu. Nanti cari X-nya saja itu berapa. Kuadratkan T kurang 1-nya. T kuadrat kurang 2T tambah 1. T kuadrat 2 kali T kali min 1 min 2T min 1 kuadrat tambah 1. 5-nya kalikan dalam. 5T kurang 5 tambahin 6. T kuadrat tambah, ini min 2T tambah 5T jadi tambah berapa? 3T. 1 tambah 6, 7 dikurang 5 jadi kurang 2. Ft segini. Kalau Fx ya tinggal ganti. T ini ganti sama X, maka T ini juga ganti sama X. X kuadrat tambah 3X kurang 2. Oke. Nah, sekarang baru masuk ke sini. Gx kurang Fx. Oke. Berarti kalau kita mau cari Gx saja, si ini min Fx pindah ke sana jadi tambah Fx. 2x kuadrat kurang 8x tambah 9 tambah Fx. Berarti tambahkan sama si Fx ini. Sama dengan 2x kuadrat kurang 8x tambah 9 tambah Fx. Berarti tambah ini. Tambah x kuadrat tambah 3x kurang 2. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan hasil penjumlahannya. 2x kuadrat tambah x kuadrat. 3x kuadrat. Min 8x tambah 3x. Min 5x. 9 kurang 2 plus 7. Maka jawabannya ini. 3x kuadrat kurang 5x tambah 7. Ini kurang 2 kan? Oh, sorry. Tambah 2. 1 tambah 6, 7 kurang 5 tambah 2. Plus 2. Ini plus 2. 9 tambah 2, 11 dia. Oke? Baru ada jawabannya adalah yang 3x kuadrat kurang 5x tambah 11. B jawabannya. Oke? Kita cukupkan. Alhamdulillah. Ini video kedua. Video ketiga ngebahas dari soal 16 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.